Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, setiap material di bumi ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tergantung struktur, kisi kristal atau bentuk allotrope-nya. Terutama tentang perilakunya dalam menangani aliran elektron atau ion dalam sistem elektronifikasi. Perilaku, keadaan material ketika menangani arus listrik atau elektron sangatlah penting, terutama untuk sistem transkonektivitas teknologi, bahkan dalam bidang teknologi tinggi seperti semikonduktor atau microchips. Sifat keadaan material sangatlah penting untuk menciptakan struktur jaringan komponen sirkuit yang terintegrasi dengan baik. Seperti yang kita tahu, setiap jenis material pasti memiliki sifat fisik yang berbeda-beda dalam menangani aliran elektron. Untuk bahan-bahan yang sangat buruk dalam hal mengalirkan elektron atau arus listrik, biasa disebut sebagai bahan isolator, sedang bahan konduktor umumnya cukup baik untuk mengalirkan arus listrik. Bahan semikonduktor memiliki sifat menengah antara isolator dan konduktor, sedang bahan yang super sangat baik dalam mengalirkan sebuah arus, bahkan tanpa adanya resistivitas atau hambatan arus, disebut sebagai superkonduktor. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang bahan superkonduktor yang umumnya dapat bekerja ketika atom-atom bahan tersebut didinginkan secara kriogenik di suhu minus ratusan derajat Celcius hingga mendekati suhu nol mutlak. Tapi tahukah Anda, baru-baru ini para tim ilmuwan MIT atau Massachusetts Institute of Technology diketahui sukses menciptakan material baru yang mampu menciptakan jalan raya super 5 jalur untuk elektron. Saking baiknya bahan ini dalam memobilisasi elektron, diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya setara dengan bahan superkonduktor niobium. Ya, bahan tersebut merupakan bahan yang bisa dikatakan sebagai bentuk turunan grafit ujung pensil. Nama bahan tersebut adalah rhombohedral pentalayer grafen, di mana temuan besar tersebut akhirnya dilaporkan dalam jurnal Nature Nanotechnology pada Oktober 2023 lalu. Material baru tersebut dibuat oleh sekelompok tim ilmuwan MIT Amerika Serikat yang dipimpin oleh asisten profesor sains MIT, yakni Long Zhou, dan beberapa mahasiswa doktoral MIT. Material rhombohedral pentalayer grafen merupakan sebuah material yang tersusun dari 5 susunan grafen. Grafen merupakan salah satu allotrope karbon yang super kuat dengan ikatan Sp+ dengan struktur 2 dimensi kisi mirip sarang lebah. Grafen dapat disintetik dari turunan kisi grafit seperti halnya grafit ujung pensil. Sedang struktur rhombohedral pentalayer grafena disintetik dengan cara menyusun 5 lapisan grafena tertumpuk simetris dengan urutan yang telah disesuaikan hingga di sela lapisan tersebut membentuk bentuk struktur kristal belah ketupat atau berbentuk rhombohedral. Dan untuk menciptakan keadaan 5 jalur elektron super, para tim ilmuwan juga menambahkan lapisan tungsten disulfida atau WS2. Interaksi paduan pentalayer rhombohedral grafen dan WS2 inilah yang menciptakan keadaan 5 jalur super elektron yang beroperasi pada kondisi medan magnet 0. Kondisi tersebut disebut sebagai multiferroid yang membuat keadaan elektron yang melintas akan terpolarisasi spontan dari putaran, muatan, dan derajat kebebasan kisi dalam material yang akan membuat setiap elektron yang melintas tak akan sedikit pun akan mengalami resistivitas atau hambatan atau gangguan. Hal inilah yang membuat jalur elektron ini sangat mirip dengan keadaan material superkonduktor kriogenik. Ya, temuan besar ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi di masa depan, terutama untuk pengaplikasian teknologi-teknologi yang menggunakan sistem elektrifikasi arus listrik atau proses sistem transportasi elektron. Karena struktur lintasan jalur elektron pada bahan ini super sangat baik, bahkan hampir sama dengan superkonduktor. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang material baru yang memiliki sifat sangat mirip dengan keadaan superkonduktor, terutama untuk memfasilitasi sistem transportasi elektron ultra cepat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari MIT, Amerika Serikat, mengabarkan.